Sekretaris Balran berkata, aku juga kurang tahu, coba kalian lihat sendiri. Sambil berkata, Sekretaris Balran menyerahkan kontrak kepada Tokia, membalikkan badan dan pergi. Setelah mengantar Sekretaris Balran, Tokia dan Zeus berebutan membaca kontrak tersebut. Setelah selesai membaca, mereka berdua malah merasa kaget, meratapi Reka dengan linglung. Isi kontrak tersebut adalah, keluarga Eropah menghabiskan 2 miliar untuk mendapatkan proyek TK Kiseki senilai 6 miliar, kemudian memberikan proyek ini kepada Tomota Group dengan harga Rp1.000. Rp1.000 untuk mendapatkan merek besar senilai 6 miliar. Sama dengan mendapatkan secara gratis. Nada suara Tokia sedikit bergemetaran, Reka, apa yang terjadi? Reka berkata dengan tidak berdaya, Reka, apakah kamu bisa menghargaiku? Aku punya nama. Zeus, Reka, beritahukan kepadaku apa yang terjadi. Reka, lupakan saja, kamu memanggilku Reka. Bukankah aku sudah bilang, agar Rina mendapatkan pendidikan yang bagus, sehingga aku mendapatkan merek taman kanak-kanak ini. Zeus berbicara, benar-benar, orang kaya. Agar putrinya dapat mendapatkan pendidikan bagus, ikut campur tangan dan mendapatkan cabang merek taman kanak-kanak terkenal. Tokia, ini bukan intinya. Aku ingin bertanya, apa hubunganmu dengan Tuan Eropah? Mengapa Tuan Eropah memberikan hadiah begitu besar kepada kita? Reka, bukankah aku sudah pernah memberitahumu? Petrus menderita penyakit aneh, hanya aku saja yang bisa mengobati penyakit aneh tersebut. Kali ini aku telah menyembuhkan penyakitnya secara keseluruhan. Untuk berterima kasih kepadaku dia memberikan cabang taman kanak-kanak ini kepada kita. Ekspresi wajah Tokia terlihat linglung. Mengapa aku merasa kamu sedang menipuku? Reka, aku mohon padamu, bolehkah kalau kamu cerita padaku kejadian sebenarnya? Reka, boleh. Apabila begitu kamu harus beritahukan padaku dulu, di antara kita mana lagi yang kurang jujur? Tidak menyangka Tokia langsung marah, Reka, kamu sungguh keterlaluan, karyawan kecil sepertimu berani tawar-menawar dengan bos. Apakah kamu percaya aku akan? Zeus bergurau, mengeksekusi di tempat. Tokia, brengsek, maksudku langsung memecatmu. Melihat Tokia benar-benar marah, Zeus bergegas menjelaskan, hahaha, Kak, biarkan aku beritahumu, apa yang dikatakan kakak ipar itu memang benar. Pada saat aku pergi ke perusahaan Eropah untuk mendiskusikan proyek, melihat kakak ipar mengobati penyakit Tuan Eropah dengan mata kepala sendiri. Aku pernah mendengar Sekretaris Balran bercerita, ketika penyakit mulai kambuh Tuan Eropah akan terasa sangat sakit, merasa sangat sakit hingga membenturkan kepala ke dinding, bahkan beberapa kali ingin melompat dari gedung tinggi untuk mengakhiri nyawanya. Kakak ipar menyembuhkan penyakitnya, setara dengan memberikan kehidupan kedua kepada dirinya, tidak sepenuhnya tidak ada alasan, jika dia memberikan beberapa proyek kepada kakak ipar. Bahkan Zeus saja berkata seperti itu, Tokia mulai merasa percaya. Sudah ku bilang, bagaimana mungkin dia mampu membuat Tuan Eropah menghormatinya, ternyata ini penyebabnya. Mimpi, berpura-pura misterius di hadapannya, Zeus tersenyum kepada Reka, seolah-olah sedang berkata, kakak ipar, kamu berhutang budi sekali padaku. Tentu saja Zeus mengetahui alasan mengapa Petrus bersikap hormat kepada Reka. Karena kakak iparnya adalah dewa perang hotline legendaris, Tuan Agung. Tokia menyerahkan kontrak Votre dari Kiseki kepada Zeus, visi, tampaknya kamu harus pergi sekali lagi. Zeus memijat kaki ramping Tokia, Kak, kamu melihat aku begitu kerja keras. Sepertinya sudah waktunya kamu menaikkan gajiku. Tokia berkata, tidak masalah. Aku akan menaikkan gajimu sebanyak 20 juta, ditambahkan dengan bonus akhir tahun sebanyak 100 juta. Ekspresi wajah Reka langsung berubah menjadi muram. Ini merupakan perlakuan yang sangat berbeda. Jelas-jelas aku yang mendapatkan proyek ini, aku adalah karyawan utama, hanya menaikkan gajiku sebanyak 1 juta saja. Sedangkan Zeus hanya menjalankan tugas saja, gajinya langsung dinaikin sebanyak 20 juta, bahkan mendapatkan bonus tahunan sebanyak ratusan juta.
Reka menarik nafas dalam. Tokia, aku merasa tidak adil. Zeus tersenyum simpul, sudahlah kakak ipar, kakakku adalah milikmu, apakah kamu masih memperdulikan uang kecil yang seperti ini? Reka menyadari, benar juga. Tokia bergegas mengoreksi, aku sudah berkali-kali beritahumu, sebelum kamu melaksanakan tugas penting itu, aku tidak akan menjadi pacarmu. Reka merasa sangat linglung. Sebenarnya tugas apa yang kurang? Kiks. Wanita. Si gendut Toms dibawa ke pabrik kimia di kawasan industri pinggiran kota. Melihat kawasan ini begitu sepi, sama sekali tidak ada orang sama sekali, si gendut Toms merasa sangat ketakutan. Di sini merupakan tempat yang sangat bagus untuk membunuh dan membuang mayat. Reka sungguh kejam sekali, aku hanya ingin merebut wanita bersamamu dan kamu ingin membunuhku. La merasa nyawanya terancam dan akhirnya si gendut Toms menjatuhkan diri, berlutut di lantai dan menangis histeris. Reka, aku salah, aku sudah tahu kesalahanku. Tolong ampuni aku rela memberikan semua hartaku kepada kalian, mohon mengampuniku. Kiks, sampah. Terdengar suara seorang pria yang kasar dari luar pintu. Si gendut Toms bergegas menoleh ke arah sana. Seorang pria yang mengenakan baju tidur, berjalan masuk ke dalam. Meskipun pria tersebut hanya menunjukkan kedua mata saja, akan tetapi aura kuatnya membuat si gendut Toms merasa sesak nafas. Si gendut Toms memiliki firasat yang sangat kuat bahwa, pria yang di hadapannya adalah orang yang penting. Bukan Reka yang menculik dia ke sini. Si gendut Toms bermohon, Tuan, sepertinya aku tidak pernah berurusan dengan kamu, mengapa kamu ingin melukaiku? Pria berjubah hitam berkata dengan nada dingin, melukaimu. Tidak, aku tidak akan melukaimu, aku bahkan akan membantumu. Membantuku. Si gendut Toms merasa linglung, kenapa kalian ingin membantuku? Pria berjubah hitam berkata, sangat mudah. Kamu memiliki dendam terhadap Reka, sedangkan aku adalah musuh Reka juga. Musuh dari musuh, bukankah kita adalah teman? Si gendut Toms, jadi, kamu ingin membantuku berurusan dengan Reka. Pria berjubah hitam menganggukkan kepala. Si gendut Toms tersenyum pahit, Reka memiliki kekuatan di berbagai tempat, jika hanya mengkamulkan kekuatan aku saja, mungkin tidak dapat berurusan dengannya. Pria berjubah hitam berkata, aku mengakui bahwa, Reka memang memiliki kemampuan seperti itu. Akan tetapi, dalam rencanaku, jika hanya kekuatannya saja, aku bisa melawannya. Ekspresi wajah si gendut Toms terlihat kaget. Oh, rencana apa? Pria berjubah hitam berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang kanker pankreas? Si gendut Toms terpana, kanker pankreas. Apa hubungannya dengan rencana kita? Pria berjubah hitam menjelaskan, kanker pankreas merupakan salah satu penyakit paling susah disembuhkan di sejarah kedokteran, peluang untuk menyembuhkan tidak sampai 3%. Akan tetapi, dengar-dengar ada seorang dokter jenius, memiliki peluang untuk menyembuhkan kanker pankreas sekitar 50%. Si gendut Toms merasa lebih bingung, apa yang kamu katakan? Pria berjubah hitam berbisik di samping telinga si gendut Toms. Si gendut Toms tertawa terbahak-bahak, luar biasa. Ha, 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 sangat luar biasa. Jika rencana ini berhasil, Reka pasti akan mati. Baik, senang bekerja sama denganmu. Pria berjubah hitam menganggukkan kepala, pergilah, aku tunggu kabar baik darimu. Si gendut Toms pergi dengan penuh semangat. Begitu si gendut Toms pergi, pria berjubah hitam melepaskan topeng. Pria berjubah hitam itu adalah Shanks. Melihat bayangan si gendut Toms pergi menjauh, Shanks menyeringai, Reka, matilah kamu, jangan khawatir, aku akan menjaga keluargamu dengan baik. Kemudian, Shanks melihat ke arah asisten yang di sampingnya, bagaimana kabar Master sekarang? Asisten bergegas menjawab, Master telah meminta orang untuk mencari dokter jenius, bahkan dia telah mencoba beberapa pengobatan tradisional, ingin menyembuhkan kanker pankreas. Shanks tersenyum, sangat baik. Sejauh ini, rencananya berjalan dengan sangat lancar. Keadaan sekarang membuat Shanks merasa senang.